Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Di beberapa pelajaran yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan sifat istri yang ideal, ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang mulai hari ini kita belajar sifat suami yang ideal. Biar adil kak yang dibahas, kok istri saja kan, suami ini gak pernah dibahas, gak pernah disinggung. Apakah kita selaku suami itu sudah ideal sesuai Al-Quran atau Sunnah ataukah tidak? Untuk sifat ideal istri solihah sudah banyak kitab-kitab para ulama telah menulisnya. Tapi kalau sifat idealnya suami yang soleh itu jarang ada. Bahkan mungkin belum dijumpai sebuah kitab langsung fokus di satu pembahasan itu. Padahal suami ideal itu tak kalah pentingnya untuk dibahas, sebab rumah tangga itu tergantung supirnya. Ibaratkan rumah tangga itu kayak naik perahu atau naik mobil atau naik pesawat. Nah, kodanya adalah suami. Gak usah jauh-jauh, naik mobil aja ya. Naik mobil, supirnya tidak ahli di bidang penyupiran gitu kan, mungkin bisa nubruk, bisa ngantuk, bisa ya nubruk orang atau ditubruk ya, sehingga berefek kecelakaan dalam mobil itu sendiri. Itu gambaran ringan untuk bisa memahami bagaimana suami itu adalah power penting dalam rumah tangga itu sendiri. Bahkan saya katakan apa? Justru tiang utamanya dalam keluarga itu adalah suami. Oleh karenanya ya, kita sudah menjadi suami ya, walaupun sudah terjadi apa yang terjadi, harus merubah diri untuk menjadi pemimpin yang soleh. Dan bagi wanita yang belum menikah itu kan ya, jangan nyari sembarang laki-laki. Carilah yang benar-benar laki-laki soleh yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang sudah jadi suami, piye coba? Bukan mencari, bukan dicari ya. Kan nggak nikah lagi ya ini. Jadi ya harus kita ngubah diri menjadi suami yang soleh yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di poin pertama, anjuran memilih suami yang soleh. Di bab pertama di sini kita fokus di sini adalah anjuran memilih
suami yang soleh. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menikahkan dua putrinya, yang satu Aisyah, satu lagi Asma. Bagaimana Abu Bakar menikahkan dua putrinya? Kepada siapa? Kepada dua laki-laki yang soleh. Yang Aisyah dinikahkan dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Asma dinikahkan sama siapa? Zubair ibnu Awam, laki seorang sahabat yang mulia. Yang dicari bukan apa-apanya, tapi kesolehannya. Kita lihat juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menikahkan Hafsah. Sebelum dinikahkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, Hafsah itu ditawarkan dulu ke Abu Bakar, bukan kepada siapa-siapa, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Abu Bakar saat itu sudah punya istri, bukan perkara aib. Poligami itu bukan perkara aib, tapi yang dicari adalah laki-laki itu soleh atau bukan. Maka cerita yang panjang itu ketika ditawarkan, Abu Bakar pun terdiam, tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Maka hal itu membuat Umar marah, marah karena nggak ada jawaban, iya ataukah tidak, kan gitu. Iya ataukah tidak, gerundel di diri Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka tatkala Rasulullah menikahi Hafsah, maka Abu Bakar pun menceritakan kepada Umar, demi Allah, saya itu mau menjawab na'am, iya, karena saya mendengar dan sering mendengar Nabi menyebut-nyebut Hafsah, dan saya tidak ingin melangkahi Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya saya tidak menjawab iya, dan kalau saya jawab tidak juga menyakiti dirimu. Jangan-jangan saya itu nggak mau menerima Hafsah, dan sebab yang lain lagi, itu khawatirnya begitu. Ala kulli halin, barakallahu fik, Umar radhiyallahu taala anhu benar-benar mencari untuk putrinya tidak semua orang, tapi dipilihlah orang-orang yang memang itu soleh. Bagaimana tidak? Karena salahuz zauj, bagusnya suami, akan membuat rumah tangga itu menjadi bagus, dan rusaknya suami akan membuat rusaknya rumah tangga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima ala dzalika wa hurrima dzalika alal mu'minin. Allah mengatakan penjina wanita tidak boleh menikahi dia kecuali penjina laki-laki atau orang musyrik. Allah haramkan kepada orang-orang mukminin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh laki-laki, tidak boleh tidak boleh wanita yang afifah, yang menjaga kehormatannya, itu dinikahkan dengan laki-laki yang fujar, laki-laki yang berbuat dosa.
berbuat dosa. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Seorang laki-laki yang soleh tidak boleh menikah dengan apa? Wanita yang tidak solihah. Wanita yang afifah, yang menjaga kehormatannya, diharamkan oleh Allah menikah dengan laki-laki yang fajir, yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Ini menunjukkan kita harus mencarikan untuk dia laki-laki yang soleh. Allah haramkan itu. Allah haramkan itu. Nah, kemudian kisah Ibnatu Syuaibin, putri Nabi Syuaib. Putri Nabi Syuaib. Tatkala putrinya memohon kepada abinya, kepada bapaknya untuk memperkerjakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa putrinya itu memohon kepada abinya Nabi Syuaib untuk mempekerjakan Nabi Musa sebagai pegawainya? Kenapa coba? Fa inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kamu jadikan sebagai pekerja itu dua. Dia punya kekuatan, yang kedua dia orang itu bisa dipercaya, bayangkan. Maka ada di situ sisi apa? Keagamaannya berupa al-amin, orang yang bisa diajak, orang yang dipercaya. Setelah itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditawari untuk menikahkan apa? Putrinya. Setelah ada ujian itu, diuji, dipekerjakan dulu dan dilihat dulu bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah benar-benar tahu, ketika dievaluasi di dalam kerjaannya baru ditawarkan, Pak. Jadi mencari suami jangan asal mencari suami. Benar-benar harus solih. Jangan sampai orang di jalan pun ditawarkan untuk putrinya yang enggak jelas, yang tidak jelas. Karena ingat loh, poros rumah tangga itu baik atau tidak baik kembali kepada pemimpinnya. Kemudian kisah Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais tatkala ditalak 3 oleh suaminya, namanya talak bain. Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, idza halalti, kalau Anda sudah habis masa idahnya, beritahu saya." Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian setelah selesai masa idahnya, ternyata ada 2 sahabat yang meminang beliau. Dia adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan Abu Jaham. Kemudian Fatimah bintu Qais bercerita, "Ini ya Rasulullah, ada 2 orang yang mau melamar saya. 2 orang loh. Siapakah dia? Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan Abu Jaham." Apa kata Rasulullah? Jangan kamu terima. Jangan kamu terima. Apa salahnya 2 sahabat ini? Apa salahnya? Rasul menyebutkan, adapun Muawiyah laki-laki yang pelit. Pelit berarti gak baik, ya kan? Yang kedua, dia seorang yang tidak pernah meninggalkan cemeti itu dari punggungnya, dari baunya, alias dia suka mukul wanita. Kata Rasul, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Coba lihat, Rasul
memilihkan untuk Fatimah bintu Qais dengan Usama bin Zaid, bekas budak. Bekas budak. Kenapa dinikahkan kepada Fatimah bintu Qais? Padahal Fatimah bintu Qais itu mulia, cantik, rupawan, memiliki nasab yang tinggi. Justru malah dinikahkan dengan bekas budak. Nabi memilih bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Kesolehannya, karena agamanya. Karena agamanya. Maka pelajaran penting yang harus kita perhatikan adalah memilih pasangan suami, hendaknya kita memilih karena kesolehannya, karena agamanya, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Pelajaran penting itu Masya Allah. Kita lihat lagi. Waktu Fatimah bintu Qais tadi itu ya gak mau nerima lah. Faqalat biyadiya hakada. Usama dia berisyarah dengan tangannya, lalu dia bilang Usama, artinya dia enggan untuk menerimanya di awalnya. Faham ya? Enggan untuk menerimanya karena nggak sekelas, nggak selevel. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menegur Fatimah bintu Qais dengan mengatakan ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah itu lebih baik untukmu. Qalat, lalu aku mengatakan fatazawwastuhu, lalu aku pun menikah dengan Usama bin Zaid. Di awalnya enggan menerima, bayangkan. Ya kan? Manusiawi lah kan dia. Tapi demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka menikahlah beliaunya. Menikahlah beliau. Dan alhamdulillah bahagia dalam rumah tangga itu. Dan itulah yang dicari oleh setiap orang yang melakukan pernikahan. Yang dicari dalam keluarga adalah apa? Kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan terletak di wajah atau di harta, tapi kedamaian dalam kehidupan. Kedamaian dalam kehidupan rumah tangga itu. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam Syarah Muslim beliau mengatakan di dalam hadis ini ada isyarah. Rasul itu ngasih petunjuk kepada Fatimah bintu Qais untuk menikahi, untuk mencari suami dengan Usama. Kenapa? Karena Rasul itu mengetahui agamanya, baik perilakunya, dan memiliki banyak keutamaannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati untuk memilih itu. Cuma Fatimah bintu Qais itu menolak tadi dikarenakan maulah bekas budak itu aja. Karena bekas budak. Kemudian ditambah lagi karena dia itu hitam pekat. Sedangkan Fatimah bintu Qais wanita yang berkulit putih. Dia hitam pekat, hanya itu. Gak seneng kepada Usama ibnu Zaid, pilihannya Nabi, dikarenakan kulitnya hitam pekat dan dikarenakan apa? Bekas budak. Maka Rasulullah mengulang-ulang, menyuruh dengan berulang-ulang. Karena apa? Karena Rasul tahu kemaslahatan dalam rumah tangga itu bukan terletak di ganteng dan di nasab, tapi kemaslahatan rumah tangga itu letaknya di agamanya suami dan kesolehannya suami.
Camkan ini yang kata Imam Nawawi. Karena apa ya, Rasul alaihi salatu wassalam ngerti dan mengetahui kedamaian, kemaslahatan di dalam rumah tangga itu, kebaikan dalam rumah tangga itu, keberkahan dalam rumah tangga itu. Letaknya di mana? Di agamanya suaminya, di pertanggungjawabannya suami, di akhlaknya suami, bukan pada ganteng dan nasabnya. Bisa dipahami ya? Itu ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Oleh karenanya, wahai walinya wanita, wali ini bagi walinya wanita, kalau ada yang mau meminang putrimu datang, sedangkan dia mungkin sodok elek ya, sodok elek, terus lihat perilakunya kok baik, sholatnya baik, agamanya baik, maka terimalah, karena itu yang menjadi terbaiknya untuk anakmu. Jangan pilih pilah-pilah ya, sengganteng dipilih, yang agamanya gampang lah gitu kan, kari-kari baik bisa diatur gitu kan, kayak hidayah itu kamu yang megang, hidayah kamu yang megang gampang, tinggal ya wis cari yang jelek, cari yang agamanya gono masalah, engko tak jaluk nang Allah, engko mari ngono dikekno nang bojomu lah, kare awakmu yang pegang hidayah tinggal main ngasih aja. Nggak bisa begitu ya. Wong kita yang sudah punya hidayah saja kita nggak bisa megang hidayah kita, padahal sudah ada dalam diri kita, ya kan? Apalagi yang belum ada, bagaimana kamu bisa megang? Maka hidayah itu biadilah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari yang sudah dapat hidayah, cari dulu yang dapat hidayah, untuk nanti terserah nanti urusannya. Coba lihat itu, bukankah sahabat yang mulia tadi yang mau maju ke Fatimah bintu Qais bisa berubah enggak? Tapi kenapa Rasul enggak membolehkan untuk menikah dengannya? Kenapa? Karena yang dianggap saat itu, bukan nanti. Kalau urusan nanti di tangan Allah. Jangan berpikir begini, cari yang cantik lah, urusan hidayah nanti. Bukan begitu cara mainnya. Rasul itu loh, coba lihatin, yang dianggap saat itu adalah kesolehannya saat itu. Ini Rasul nih, ya udah nggak apa-apa sama yang itu, nanti aku mintakan sama Allah, kan gitu kan? Nggak begitu Nabi, karena Nabi tahu hidayah itu bukan di tangan beliaunya. Maka yang dianggap saat itu adalah saat itu. Maka dari sini, kalau kita menjadi wasilah, Pak, perantara, anak dapat ikhwan datang ke tempatnya ngelamarkan untuk teman tadi ya, ini insya Allah laki-laki yang baik, ya kan? 1 tahun setelahnya ternyata dia berubah, Anda jangan nyalain saya. Kenapa? Karena saya bawa laki-laki itu saat itu memang baik. Paham ya? Perputarannya kita nggak mau milikinya, itu di tangan Allah. Kecuali saat dia kubawa ke antum dan dia nggak baik, ku bilang baik, nah ini saya salah ngapusin. Tapi ketika anak itu saya bawa dan memang dia baik, multazim, masya Allah, beradab, beretika, luar biasa. 1 bulan atau 2 bulan setelahnya kena virus corona gitu ya, nggak tahu virusnya gimana, terus tiba-tiba melenceng. Anda jangan salahkan saya dan jangan salahkan pesantrennya. Wah, ini jeblosan Darul Athar ini kayak gini ini. Loh, Anda kok mengkritiki sesuatu
yang sudah berjalan, yang sudah terjadi, dan dia keluar dari pesantren. Hidayah bukan di tangan Anda. Jadi kadang-kadang ada seorang ustadz ya kemudian mengkritiki gitu, itu nggak mencerminkan ada seorang ustadz. Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Ketika dia keluar, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahannya walaupun cepat banget, itu yang pegang hidayah itu Allah. Allah cabut saat itu, 2 hari setelah menikah atau 3 hari setelah menikah, bisa aja. Kan di tangan Allah, Pak, bukan di tangan kita. Jelas insya Allah. Nah, begitu pula jikalau anak kita sudah punya pilihan dengan laki-laki soleh, maka seorang bapak restuilah, walaupun taruhlah menurut Anda kurang ganteng atau kurang kaya atau yang lain, iya kan? Karena yang menjalani bukan Anda tapi anak-anaknya. Ini kadang-kadang orang tua itu terlalu rengsek gitu ya, cerewet banget itu loh, koyok sing kawin iku awakmu wae kan. Yang menjalani itu dianya gitu kan. Selama Anda pandang dia soleh dan baik, insya Allah bertanggung jawab, restui, sudah, bismillah. Walaupun dia misal contoh milih yang bersuami, yang sudah milih yang sudah punya istri, udah pilih, udah bismillah aja. Wah, anak nggak mau karena dia poligami gitu kan. Anaknya lo gelem, bismillah wae, melapo awakmu. Yang penting dia soleh. Taib ya, faham insya Allah itu. Nah, seterusnya ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari sahabat Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ada pernah seorang laki-laki itu melewati Nabi. Waktu itu Nabi di hadapan para sahabatnya. Nabi nanya, "Ma taquluna fi hadza?" Apa komentar kalian terhadap laki-laki yang lewat tadi? Para sahabat menjawab, "Hariyun." Laki-laki itu layak jikalau dia mengkhidbah pasti diterima. Jikalau dia memberikan pertolongan, meminta pertolongan, pasti diterima syafaatnya. Jikalau dia bicara, pasti didengarkan oleh orang. Menunjukkan apa? Laki-laki ini mulia, berwibawa, orang kaya. Lalu Nabi diem, Nabi nggak komen apa-apa, diem Nabi. Lalu lewatlah seorang laki-laki min fuqara'il muslimin, dari orang-orang fakirnya kaum muslimin, orang fakir, Pak. Sahabat Nabi nanya, "Ma taquluna fi hadza?" Lalu apa komentar kalian dengan si laki-laki ini? Sahabat jawab, "Ya Rasulullah, si laki-laki ini kalau dia pengen mengkhidbah bakal ditolak. Kalau dia bicara bakal nggak didengerin. Kalau dia meminta tolong nggak bakal ditolong." Bayangkan. Mafhum ya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan catatan baik. Apa itu? Hadza khairun min mali'il ardi misla hadza. Si laki-laki ini adalah sebaik-baik orang yang ada di muka bumi. Masya Allah, sanjungan Nabi kepada si laki-laki itu, padahal dia orang miskin. Tapi bukan itu yang disanjung oleh Nabi, adalah ketakwaannya, kesolehannya dan agamanya.
Jadi kalau Anda punya menantu, Pak, menantu wonge sodo elek, ireng gitu Pak ya, pesek, urusan. Tapi masya Allah takwanya itu melebihi dunia dan si isinya Pak. Belum praktek apa ora? Praktek apa ora lho? Tenan lagi ngomongin Nabi lho. Jari Salafi. Salafi kan manut sama Nabi lah. Iya apa ora? Engko nang pilih-pilih. Ya. Nah, oleh karenanya nasihat untuk para wanita, jangan Anda terperdaya dengan penampilan zahirnya. Jangan Anda terperdaya dengan kekayaannya. Jangan Anda terpercaya dia sudah mapan kerjaannya, ya kan? Anda jangan terpercaya dengan titel yang dia miliki. Tapi yang anti harus perhatikan adalah kualitas agama dan kualitas agamanya, bukan kualitas titelnya. Ya kan? Masya Allah kalau yang ngelamar bertitel doktor, Masya Allah gitu kan, MA, LC, wis manut, nggih ngono mawon. Dimanute ke titelnya gitu kan. Ya Kak. Tapi kalau yang ngelamar itu wong ora duwe titel, ya kan? Wong ora duwe titel blas gadas, sik kari-kari sik katanya. Alasannya mau meneruskan sekolah katanya. Enggak pingin nikah, padahal ndelek sing titel, ya kan? Ndelek sing titel. Jaminan titel itu bukan jaminan kualitas agamanya bagus, ya kan? Tapi bisa dipahami kayak itu, jelas? Menolak Nabi bertitel S1 Nabi ya, Qala Muhammad sallallahu LCMA doktor gitu ya. Khairan insyaallah. Oleh karenanya datang sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini ditujukan kepada wali bagi wanita. Ini kata Rasul ini, idza khataba ilaikum, apabila ada salah satu di antara kalian telah melamar putrimu, dan si laki-laki itu man tardhauna dinahu wa khuluqah, Anda ridhoi agamanya dan akhlaknya. Anda ridhoi agamanya dan akhlaknya, enggak ada titel ya, enggak ada titel itu. Anda ridhoi agamanya dan akhlaknya, dan enggak mengharuskan lulusan apa? Lulusan apa ini? Lulusan pesantren dengan lulusan luar negeri mengharuskan apa? Luar negeri lebih bagus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Enggak ada dalil kan? Jadi bisa jadi lulusan apa? Lulusan apa ini? Lokal lebih baik agamanya dan akhlaknya ketimbang lulusan luar negeri. Kata siapa? Dalilnya mana? Kalau lulusan luar negeri lebih baik secara mutlak ketimbang lulusan lokal. Mana dalilnya? Antum jangan bikin dalil sendirilah, ya kan? Bikin dalil sendirilah. Mana jaminannya itu mana? Kan minta qala Rasulullah man kharaja man takharraja min Yaman au min Madinah au min Ain afdal min, gak ada itu, palsu hadisnya itu. Enggak ada. Yang ada man tardhauna dinahu wa khuluqah, orang yang kalian ridhoi agamanya dan Anda ridhoi akhlaknya. Pakai fa, bukan pakai thumma. Fazawwiju, pakai fa itu berarti langsung nikahkan. Sampean sik engko sik tak teliti sik. Teliti apa nih? Wong Anda sudah ridho kok. Yang Anda sudah ada ridhoi kok. Sik engko sik apa? Nabi bilang pakai fa. Enggak ada jeda sudah. Enggak ada jeda itu. Oke, ngono lho. Kok engko sangko sik ku piye? Nabi lo bilang pakai fa. Kalau pakai thumma kemudian itu ada jeda.
Nabi nggak ada jeda, fazawiju. Nah langsung nikahkan dia dengan putrimu. PB ngelawan Nabi. Emang ngelawan Nabi B. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun. Jikalau nggak kamu lakukan, alias nggak kamu nikahkan dia, apa ancamannya? Akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang panjang di muka bumi. Makanya rusak kabeh bumi iki soalnya kita milih-milih itu. Tuh, rusak kabeh toh. Nabi yang bilang takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang panjang di muka bumi dikarenakan para wali milih-milih di dalam menikahkan putri-putrinya, bahkan mereka sing penting duit yake, sing penting jabatan dhuwur. Ya masalah kan jadinya dunia ini fitnah tok isine. Nah, seterusnya bab baru disunahkan bagi wali wanita menawarkan kepada laki-laki soleh, menawarkan. Kalau orang Indonesia itu kan sungkan nawarno anake ke orang lain kan, podo karo apa menghinakan diri ngono ta. Jadi mosok anak kok ditawar-tawarno kaya apa wae gitu kan. Itu keliru, gagal paham itu, Pak. Islam bukan mencela, bahkan mengajarkan kepada kita yang nawarkan putri kita kepada orang soleh. Kita yang nawarkan. Makanya dua anak wedok iku susah ngepasno ndelek bojo ku sing piye gitu kan. Ya gitu loh. Makanya suami nyarikan, Pak, kok suami? Bapakne wali ku nyariin. Didelok ndi sing saleh ku ndi. Nah, iku baru ditawarkan. Itu justru Islam mengajarkan begitu. Anda nggak perlu malu. Anda nggak perlu mosok anakku kok ditawar-tawar kayak barang wae gitu kan. Itulah asumsi kamu. Rebutan orang soleh itu, Pak. Kalau Anda meneng wae, ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, silahkan. Itu ada Mas apa itu? Mas apa? Mas Hendy itu soleh gak itu? Anakmu tawar Mas Hendy itu, rapopo, ya kan? Ya, tawar no, delok soleh apa enggak gitu kan? Sebetulnya soleh apa enggak kan ngono. Nah, dalil ala hadza, ada seorang wanita menghibahkan dirinya ke Nabi. Wanita langsung menghibahkan dirinya, menawarkan dirinya ke Nabi. Sahabat dulu, sahabiah lu, menawarkan dirinya ke Nabi. Dan ulama mengatakan itu Nabi kok gak kesolehannya. Dan boleh seorang wanita bisa menawarkan dirinya, jangan menghibahkan, menawarkan dirinya kepada orang tapi hati-hati, coba pacaran. Ya nawarkan aja lewat orang, saya mau dinikahi, sampaikan ke Pak Hendy ya. Kalau dia mau sama aku boleh kok mau nerima. Rapopo. Pak Hendy oke ngono toh. Nah kan Pak Hendy kan laki-laki soleh kan, Masya Allah. Oh, kan kalau ngono kan soleh kan, terus ada akhwat, terus kemudian
Ya, tapi jangan langsung ke Pak Hendiknya, nanti masalah nanti itu lewat siapalah gitu kan. Lewat keluarganya atau apa, sampaikan Pak Hendi ada pesan dari seorang akhwat namanya gini gini gini, dia siap engkau nikahi, yang penting Anda yang menikahinya. Ya orang popo no. Kau popo no. Kenapa apa dilarang? Enggak dilarang, enggak. Boleh dan enggak ada masalah. Dan dianjurkan, kalau betul dianjurkan. Dianjurkan, enggak apa-apa. Ngono dalile, selama aman dari fitnah. Sang fitnah itu kalau ini langsung ke Nabi gitu kan. Kalau si akhwat langsung ke Pak Hendi lah itu gue chattingan terus, masalah nanti gue jadi jadi masalah nanti itu ya. Lah itu masalah fitnah di situ nanti Pak. Jadi kalau selama aman dari fitnah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Waktu itu si wanita ini menghibahkan dirinya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Faqamat tawilah. Si wanita ini Pak berdiri lama banget. Tidak ada respon dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salah satu sahabat bilang, ya Rasulullah, zawisniha. Jika Rasul tidak ada respon dan nggak berminat, nikahkan saja dia kepadaku. Tuh. Dan wanita itu nggak merasa aku ditolak. Wah sisi wong nanti kalau pede gak gelem gimana itu. Ya nggak usah begitu, biasa aja. Wong itu disunahkan kok. Urusan ditolak gak ditolak itu, ditolak bukan karena hinanya kamu, bukan. Kan perasaan wong wedo, hina banget aku ditolak Pak Hendi gitu kan. Gak ada hina, gak ada apa. Justru engkau menawarkan dirimu itu sudah apa? Sudah mendapatkan kebaikan. Makanya ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita datang ke Nabi, terus menawarkan dirinya ke Nabi. Tahu ya? Kemudian kata wanita tadi, ya Rasulullah, alaka bihajatun. Si wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda suka dengan aku? Apakah Anda sudi menikahi aku ya Rasulullah? Masya Allah. Faqalat bintu Anas, putrinya Anas bilang, ma'aqalla haya'aha waswatahu. Alangkah gak punya malunya si wanita itu, dan jelek banget, gak punya etika gitu kan, sampai dia menawarkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terjadi itu. Kata Anas bin Malik, hiya khairun minki, wanita itu lebih baik daripada kamu. Anas langsung menimbali dengan mengatakan wanita yang menawarkan dirinya ke Nabi itu lebih baik daripada kamu. Kok bisa? Rahibat fin Nabi, dia senang kepada Nabi dan dia tawarkan dirinya kepada Nabi. Masya Allah. Jelas ya? Sampai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya ngasih babu ardil mar'ati nafsa, bab dianjurkannya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh. Apa-apa. Yang masalah kalau jadi fitnah itu aja. Nah gimana caranya nggak jadi fitnah? Ya tadi lewat keluarganya, lewat temannya, atau bagaimana sampein gitu. Paham ya? Hah? Siap gak sampean kalau ada yang akhwat nawarin antum? Oh, insya Allah tenang toh. Siapa jenenge sampean? Pak Husain. Pak Husain siap katanya. Pak Husain siap loh. Jadi siapa yang mau nawarkan dirinya, tapi sama soleh enggak? Syaratnya kan soleh gise no. Soleh gise.
Kalau sama aku jangan, kalau aku gak soleh sih kelihatannya. Ya, jelas ya. Itu. Jadi kayak gitu itu sudah dia dapat kebaikan. Jadi kalau dia sudah nawarkan kepada orang soleh itu sudah kebaikan bagi dia, sudah kebaikan bagi dia, ya, sudah kebaikan bagi. Gak usah dikomentari. Netizen itu komentar toh. Isinya netizen itu kan komen aja. Atau jangan gak usah jadi netizen lah, suka komen aja. Gak ada untungnya terhadap komen itu, Pak. Ini ilmu, ini kajian ilmiah, ada dalilnya, sudah selesai. Kita bukan ngada-ngadakan, bukan apa, ya. Gak usah komen lah. Taib. Taib. Sekarang inti pembahasan kita adalah tipe suami yang dicari. Tipe suami yang dicari atau tipe suami yang harus disifati oleh suami. Itu lebih umum ya. Baik dia sudah punya istri atau belum punya istri. Jadi tipe sifat-sifat yang harus dimiliki oleh suami atau calon suami. Taib. Yang pertama adalah suami yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Mandi ini cari yang tipe suami yang pertama atau tipe sifat yang harus dimiliki oleh sang suami ini adalah apa? Adalah dia mentauhidkan Allah, tidak jatuh pada kesyirikan. Maka jangan nyari suami yang ahlu syirik, yang menyekutukan Allah. Ya, jangan jadi suami yang suami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rusak semuanya rumah tangga itu. Apa yang menjadi dalil saya? Perhatikan ya kawan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu diraih dengan mentauhidkan Allah, Pak. Petunjuk itu diraih dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, jikalau kita tidak mentauhidkan Allah, apa yang terjadi? Tidak dapat petunjuk. Nah, kalau nggak dapat petunjuk apa? Sesat. Nah, kalau supiri sesat terus piye? Supir jenengan ngomong ke Pak Supir, terno aku di Jakarta. Dadaan supire nggak ngerti dalan Jakarta, digowo nek di kemana-mana, blusuk-blusuk neng jaten-jaten kono, gak teko-teko sampai Jakarta. Nah, namanya suaminya sesat. Gimana bisa membawa kamu ke Jakarta pada jalan yang lurus? Gambaran yang ngono lah. Mutar-muter neng ubalan tok, gak ngerti dalane. Metu teko ubalan iki lho gak apa? Gak weruh dalane. Gambarannya kan gitu. Dia nggak dapat hidayah. Dia sendiri saja tersesat. Bagaimana membawa bojo dan anak-anak? Mau dibawa kemana itu?
Maka yang ngaji dan yang mendengarkan kajian anak, maka kalau kamu pingin membahagiakan anak dan istri kamu, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Pahami dengan baik dan lakukan dengan baik, maka keluarga kamu akan terbimbing menuju jalan yang lurus. Akan ada cahaya yang menerangi kamu dan keluarga kamu menuju jalan kedamaian, ketentraman, dan jalan mawaddah warahmah. Itu jelas. Nah, kalau Anda sebagai calon suami dan menjadi suami mek nang dukun terus wae, ndelek keramate umbele sapa idune mbah-mbah mama sopo iku lah, idune mereka semuanya. Kamu jadi apa kamu itu kalau model koyo ngono iku, repot kabeh nanti jadinya. Paham ya? Jelas itu. Terusnya, dan perlu difahami, segala munculnya problem rumah tangga itu diawali dengan ketauhidan kita kepada Allah. Kalau tauhid kita itu benar dan gena, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi adem ayem. Walaupun ada masalah sedikit, tapi itu masalah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi gejolak rumah tangga itu, kalau ada di rumah tangga kita itu bermasalah, ya kan, maka bermasalahnya itu di kitanya. Anda dengan Allah kayak gimana? Anda dengan Allah itu kayak gimana? Itu perlu dilihat dulu. Anda dengan Allah itu gimana? Kalau Anda dengan Allah itu baik-baik saja, tauhid Anda itu baik-baik saja sama Allah, maka insya Allah aman. Dan tauhid itu nggak mesti antum uluhiyah rububiyah, wah panjang itu kalau antum mau dalami. Tauhid itu bukan sekedar Anda bisa menghukumi syirik, nggak syirik enggak. Tauhid itu segala macam urusan kamu, masalah kamu, serahkan ke Allah. Karena Allah Maha segala-galanya. Anda punya masalah apa? Sandarkan kepada Allah. Bukankah Allah itu Somad Maha bergantung? Gantungkan semua masalah kamu ke Allah. Kamu dicaci maki orang, gantungkan ke Allah. Gantungkan segala masalah kamu itu ke Allahnya. Jangan gantungkan kita ke makhluk. Itu udah syirik. Kita itu lebih percaya kepada makhluk ketimbang Allah. Kalau kita percaya ke makhluk itu Masya Allah, mi'ah bil mi'ah, sama Allah tidak. Lah itu masalah. Dan masalah akan terjadi, terus terjadi dalam keluarga kita manakala kita tidak menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Paham ya? Dan ini butuh kajian khusus tentang ini. Sampai aku nulis buku apa? Rikhlatil qalbi ila ma'rifatil mahbubi. Perjalanan hati menuju sang kekasih. Itu kita itu butuh dibawa arah ke arahnya Allah. Kita juga ngaji kitab Manzumatus Sair ilallahi wad daril akhirah. Bekal-bekal perjalanan menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Kita butuh dibawa ke arah sana semuanya. Kita itu jauh dari Allah sebenarnya itu. Casing itu HP ini tak gue gambarkan HP. HP itu alarm. Tapi gono sinyali mek siji loro tok. Ora iso 5 nang Allah itu. Makanya mendat-mendut kalau telepon kan. Sinyali loro. Pulsa akeh, tapi ora segene nelpon padha wae. Sempenting ku yo di antara yang paling penting ya apa? Sinyal iku mau. HP mergo
saem ora ono sinyale ya buak aduh ae. Iya toh? Isine HP-mu iku pulsa iku saem buak kalau gak ada sinyale. Iya ora? Penting sinyale yang itu ora penting no, pentingnya pol. Dan itu ke Allah semuanya itu. Nah, sinyal iso siji seluruh telu iku tergantung awakmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib satu ya. Cukup dulu insya Allah kan. Udah mau sampai di sini insya Allah. Semangat ya jadi suami. Oh suami wae no. Suami si wae suami semangat. Kalau udah soleh nanti ada 3 wanita lagi nawarkan ke diri kamu insya Allah. Taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.